Saya pinginnya kalau itu sudah bisa memenuhi syarat, kemudian kita monetisasi, kemudian itu ada namanya akunnya, itu akun AdSense ya. Akun AdSense itu punyanya MUI, bukan pribadi saya. Semua masuk dalam rekening itu otomatis tuh. Setiap hari itu ada algoritmanya makon uangnya. Terus setiap bulan tuh ada berapa ketahuan di situ. Kan sebenarnya harapan saya tuh enak gitu ya. Bantu MUI, apalagi saya bisa bayangin kayak KDM udah segitu ya, MUI harusnya kan bisa lebih gitu loh. Tidak ya, mohon maaf nih, yang kalau kita kan plafonnya yang kita harapkan kan 1,3 ya, oke lah itu kita syukurin, tapi ini adalah ladang yang harus kita perjuangkan, dan ini sebenarnya sangat bagus di era sekarang ini, mau atau tidak mau ya, mau atau tidak mau ini udah zamannya gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih yang saya hormati Pak Sekretaris Kiai Kohar, Kiai Ali Wartadinata sebagai Ketua Bidang. Kemudian alhamdulillah hadir Wakil Ketua Umum Kiai Nurhaidin dan Pak Kustia, ada saudara saya yang selalu akrab Kiai Samari, termasuk kemarin sukses dalam menjalankan hajatan dan saya seharian di sana ya, alhamdulillah. Amin. Ya. Dan terima kasih teman-teman semua pengurus Infocom Diki yang sudah hadir. Ya, terima kasih, dan ini hanya ada beberapa anggota yang tidak hadir. Kalau nggak salah ada 3 ya yang hadir ya. Kayaknya semuanya. Ya. Belum. Ada sebagian. Topik Ustaz. Ya. Oh. Baik. Saya pertama ya kita selawat dulu pada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Pak Kiai Ali. Sebenarnya saya menyikapi satu media yang sekarang sebenarnya sudah cukup populer ya. Jadi teman-teman semua perlu diketahui, Infocom Diki itu ketua komisinya ini satu grupnya dengan MUI Pusat. Jadi saya ada MUI Pusat khusus Infocom, itu ada grup namanya Infocom Jabodetabek. Jadi segala informasi dari pusat sampai seluruhnya itu semua komisi Infocom tahu. Kegiatannya apa, perkembangannya kayak apa. Jadi saya selalu monitor. Jadi kita saling komunikasi banyak. Jadi sehingga saya tahu perkembangan dari Infocom kayak apa dan sebagainya. Terus kenapa sih TV channel MUI Depok itu mayoritas ya, itu 75% itu konten saya. Jadi sebenarnya saya melakukan itu sebenarnya sebagai guidance sehingga MUI itu bisa mencapai target untuk monetisasi, dan itu saya coba karena saya praktisi gitu loh. Nah MUI yang sekelas MUI kok nggak bisa gitu loh. Karena apa? Inilah maksud saya, perlu kerjasamanya dari semua ulama. Itu triknya gimana sehingga mengerti bagaimana kita mendukung channelnya MUI gitu loh. Jadi sebenarnya channel MUI itu sebenarnya kemarin itu kalau tidak ada musibah, posisi sekarang tuh sedang diblokir. Saya bulan Juli karena ada kesalahan dalam satu siaran langsung. Waktu kemarin saya udah kasih tahu itu bulan Juli itu tanggal berapa itu diblokirnya. Jadi semua poin itu tidak bisa masuk. Jadi merada ketat di di YouTube itu ketat sekali. Apalagi udah channelnya udah tinggi itu ketat sekali. Kenapa? Karena itu pelanggaran komunitas. Seandainya dulu tidak ada musibah, yang pertama adalah musibah live juga waktu mencari dana Palestina. Itu hancurnya di situ channelnya MUI. Karena apa? Pada live streamingnya Palestina itu menggunakan lagu-lagu hak cipta orang. Langsung diblok sampai berapa lagu, lebih dari 7 lagu kalau nggak salah. Dan itu kita benerin susah. Akhirnya apa? Follower yang sudah tinggi waktu itu
kemudian yang nonton sudah lebih dari 4.000, sudah memenuhi syarat, langsung dihabisin, dianggap itu tidak sah. Spam namanya waktu itu. Itu kejadian dulu, saya kasih informasi. Dan kedua, waktu PSBI itu kan ngadain semacam lomba menggunakan channelnya MUI. Lomba hadroh, lomba puisi, lomba bahasa-bahasa Inggris sebagainya. Nah, setelah lomba itu kan siapa yang followernya paling tinggi, penonton paling tinggi, itu yang menang. Akhirnya kan disebarin kan, wah sehari itu bisa ribuan, bahkan bisa mencapai jutaan waktu itu. Tapi apa? Ternyata tidak diterima oleh YouTube. Dianggap itu permainan spam, blok lagi, hancur lagi. Akhirnya kembali nol. Sekarang tuh mencapai 3.000 penonton udah susah. Yang nonton tuh udah susah. Kenapa? Kita pernah terjadi musibah seperti itu. Sebenarnya MU itu sudah berhasil. Kalau hanya menghasilkan sebulan 30 juta harusnya sudah masuk. Analisa saya dulu. Maka kalau saya nge-share Gubernur Jawa Barat bisa sehari sebulan bisa 2M lebih, ya itu fakta, karena saya udah membaca algoritmanya gitu loh. Kenapa MUI nggak bisa gitu? Bisa harusnya gitu. Karena saya praktisi, jadi saya tahu persis bagaimana mengolah channel itu sendiri sehingga bisa menghasilkan. Saya mendorong MUI, oke lah, saya hanya bekerja untuk MUI. Silakan nanti kalau menghasilkan itu juga masuknya rekening MUI, bukan rekening saya gitu. Ya. Jadi biarlah digunakan untuk kegiatan MUI, kegiatan Infokom, itu tujuan utama. Pribadi saya enggak, ya mungkin yang bayarnya admin lah yang perlu diperhatikan, itu aja sebenarnya. Nah kemudian gini, menyikapi tentang resminya, jadi biar ini semacam, ya kalau Kiai Ali kan mengatakan ini karena channel resmi MUI. Dari kemarin saya udah mencoba memfilter, Kiai. Jadi walaupun saya kemarin acara halal bihalal nggak hadir, itu saya monitor itu. Terus setelah monitor hasilnya, itu saya saya download, saya potong-potong, saya rapiin lagi, voice overnya saya tambahin lagi, kemudian warnanya saya rubah, saya editing lagi, saya bikin per item. Akhirnya menjadi 6 video kemarin. Itu dalam rangka untuk membantu seperti sarannya beliau gitu loh. Dan nanti itu akan kembangan terus. Cuman masalahnya kalau kita istilahnya mengacu pada materi-materinya MUI seperti itu, coba dilihat historisnya semua, nggak ada yang nonton. Itu masalahnya, nggak ada yang nonton. Kalau kita nggak timbang dengan channel saya, kayak channelnya Kiai Nur Wahidin sebagainya, itu saya rubah-rubah itu sehingga penonton tuh makin tinggi. Jadi caranya begitu gitu loh. Yang penting masih kontennya itu dakwah, tidak konten parno gitu loh. Jadi artinya kita jangan melanggar syariat, itu aja intinya. Nah tapi kita berusaha seperti kayak Ali maksudkan tuh, kita memang bagus seperti itu. Gimana caranya MUI bisa eksis, karena kontennya hanya konten bagaimana berita MUI, akhirnya nggak maju, karena yang nonton. Kecuali memang kita bikin konten istilahnya podcast, mengundang tuh ulama yang terkenal. Nah itu baru terangkat itu. Tapi kalau ulamanya ini mohon maaf ya, hanya kita gitu, lingkungan kita sendiri, gak ada yang nonton, saya kasih tahu. Ya kalau nonton kan berapa detik, hilang lagi berapa detik. Sedangkan itu di algoritma itu yang ditonton adalah muternya itu, setiap muter itu ada iklan. Itu yang kita harapin. Nah sekarang kalau kiai ulama di sini muter untuk dirinya sendiri nggak bisa, ya gimana mau berkembang? Makanya nanti kalau kita bergerak untuk podcast lagi, itu harapan saya, semua narasumbernya itu banyakin. Dengan dibanyakin narasumber yang hadir, logikanya kalau saya ikut syuting, paling nggak kan saya nonton, paling nggak saya nyebarin kepada lingkungan saya. Itu harapan saya begitu. Tapi kalau narasumbernya, Mama katakanlah saya aja lah, jandre lagi, bosen lah kan gitu. Contohnya seperti itu. Jadi ini adalah sebagai ladang penghasilan sekaligus untuk memberikan marwahnya MUI Kota Depok itu dikenal di masyarakat dunia, ya. Ini luar biasa sebenarnya. Kita sudah punya modal 24.000 berapa itu subscriber, itu nggak mudah segitu loh. Untuk mencapai situ tuh nggak mudah. 5 tahun
5 tahun. Dan itu sudah prestasi, sudah cukup bagus karena syaratnya kan minimal cuma 1.000 sebenarnya. Jadi sudah sangat memenuhi syaratnya. Cuman sekarang gara-gara jam tayang yang nonton itu yang kurang. Baru 1.000 sekian, 1.182 kalau nggak salah. Jadi kurang lebih 2.000 sekian. Nonton yang waktunya lebih dikit. Iya itu. Justru kalau waktu nontonnya ada, semua nonton diri sendiri, semua nyebarin podcastnya, semua diedarin itu, oh, subhanallah. Itu luar biasa itu. Saya pinginnya kalau itu sudah bisa memenuhi syarat, kemudian kita monetisasi, kemudian itu ada namanya akunnya, itu akun AdSense ya. Akun AdSense itu punyanya MUI, bukan pribadi saya. Semua masuk dalam rekening itu otomatis tuh. Setiap hari itu ada algoritmanya makon uangnya. Terus setiap bulan tuh ada berapa ketahuan di situ. Kan sebenarnya harapan saya tuh enak gitu ya. Bantu MUI, apalagi saya bisa bayangin kayak KDM udah segitu ya, MUI harusnya kan bisa lebih gitu loh. Tidak ya, mohon maaf nih, yang kalau kita kan plafonnya yang kita harapkan kan 1,3 ya, oke lah itu kita syukurin, tapi ini adalah ladang yang harus kita perjuangkan dan ini sebenarnya sangat bagus di era sekarang ini. Mau atau tidak mau ya, mau atau tidak mau ini udah zamannya gitu, udah zamannya. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian tentang website ya. Website itu sebenarnya kan kita sudah bagi tugas ya. Kesetaraan adminnya, kemudian Ustadz Rohmat, kemudian satu lagi Ustadz Haryadi ya. Ya. Ini mohon ya nanti 3 ini dikoordinasikan. Yang penting jangan sampai Infocom tuh stagnan walaupun nggak ada duit. Harapan saya gitu. Tetap kita berjuang walaupun nggak ada duit. Maka cara itulah yang kita pakai ya. Saya ngedit kirim semua di rumah perlu waktu, perlu tenaga, minimal satu video itu 3 jam. Saya nggak perhitungan gitu. Kalau ada teman-teman yang mampu kemarin kasih tawarin, ayo video mana? Kalau bisa sudah hasil editan yang bagus, sudah bentuk master, tinggal tayang. Nanti masalah melanggar komunitas atau enggak nanti saya periksa dulu karena ada caranya gitu ya. Ayo silahkan ini yang mau tampil pribadi juga nggak apa-apa sebenarnya asal materinya dakwah gitu loh. Saya sendiri kadang-kadang dakwah dengan tampil stot yang saya sesuai dengan kemampuan saya sambil bawa macan ya. Iya sampai bawa macan pun tidak masalah gitu loh. Maka sampai macan kemarin tuh saya klarifikasi pada Pak Ketum, akhirnya Pak Ketum anggut, oh ini baru bagus, baru oke. Karena udah ada narasi nih, kemarin narasinya nggak ada gitu kan. Akhirnya saya klarifikasi, ketemulah gitu loh. Jadi sebenarnya itu kan dakwahnya para wali di Jawa dulu saya gambarkan seperti itu. Cuman yang kemarin jadi pertanyaan, apa karena bintangnya saya? Kenapa nggak pakai Kiai Nur Wahidin aja gitu loh? Saya jadi ada nyesel tuh. Padahal itu hanya contoh program. Dulu, ya. Sabari itu. Iya. Dia mau kebo. Itu juga harus ada kemampuan. Jadi teman-teman semua dari Infocom Digi itu harus mampu pertama. Kalau nggak bisa ya kita sama-sama lah belajar. Membuat desain itu harus mampu gitu. Minimal desain itu harus mampu. Ya. Kemudian mungkin format editing audio, video, bukan editingnya aplikasi loh ya. Pakai laptop ya, pakai program ya. Program profesional itu harus mampu juga. Belum sekarang ditimpa AI ya yang udah canggih ya. Maka kalau saya menggunakan cara-cara dengan AI itu memang programnya masih mahal ya. Kadang-kadang kita membuat satu video itu bisa makan anggaran kurang lebih 300.000 itu. Masih mahal ya. Tapi ilmunya kita harus tahu gitu loh. Jadi mama teman-teman Infocom pengen belajar, mama belum mampu dalam editing, belum mampu dalam ini dan sebagainya ya. Itu nggak apa-apa, kita tukar pikiran kapan kayak kalau hari itu kan mau ke rumah ya, nggak ke rumah sampai sekarang juga. Enggak mau belajar katanya. Enggak juga. Padahal udah bisa terbang kan? Iya. Udah bisa terbang. Bingung kemana pakai bahasa Inggris itu bikin. Oh, iya. Itu yang semua belajar. Sebentar ceramah pakai bahasa itu semua. Yes. Jadi minimal kita semua harus mampu. Di Infocom dituntut harus mampu gitu ya. Ya.
Apalagi nanti kalau kita podcast tuh kemarin kan saya baru mencoba namanya produser. Pada produser itu ada dua. Produser yang membiayai, kemudian produser namanya produser eksekutif yang tanggung jawab pada di lapangan. Di lapangan sendiri ada PD, program director. Direkturnya yang merancang otaknya di situ, bagaimana ini akan jadinya itu ada PD. PD di lapangan lagi ada yang mengatur-ngatur, namanya flow direction. Di situ yang mengatur kamera, mengatur settingnya dan sebagainya itu ada. Ada lagi kru. Ya kemarin kan tugas kru itu apa coba? Kan belum tahu gitu ya. Nah itu juga harus belajar situ ya. Ya itu ya. Mahal. Ya, itu motivasi aja, motivasi teman.